Tuhanku, hari yang baru, harapan ada dalam hidupku. Ku tahu Kau setia. Dalam langkahku Kau pun beserta, lewati malam gelap pun Kau ada, tak pernah Kau tinggalkan. Dan ku percaya Kau setia. Biar ku memandang semua kebaikan-Mu. Kau kan puaskan hasrat hatiku, semua yang mustahil Kau jadikan baru. Kasih-Mu besar, Yesus Tuhanku. Yang ku lumpuh berjalan, Kau ajar berkuasa, janji-Mu nyata selama-lamanya. Dalam langkahku Kau pun beserta, lewati malam gelap pun Kau ada, tak pernah Kau tinggalkan. Dan ku percaya Kau setia. Biar ku memandang semua kebaikan-Mu. Kau yang puaskan hasrat hatiku, semua yang mustahil Kau jadikan baru. Kasih-Mu besar, Yesus Tuhanku. Yang buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan, Kau ajar berkuasa, janji-Mu nyata selama-lamanya. Kau yang puaskan hasrat hatiku, semua yang mustahil Kau jadikan baru. Kasih-Mu besar, Yesus Tuhanku. Yang buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan, Kau ajar berkuasa, janji-Mu nyata selama-lamanya. Selamat pagi CDC. Pagi. Oke, mari bangkit berdiri, tepuk tangan dulu buat Tuhan kita dong. Yes, haleluya. Ya, terima kasih pada pagi hari ini juga yang di online kami mengucapkan selamat pagi. Pagi hari ini pagi yang bersukacita buat kita semua buat beribadah ya. Silakan boleh duduk lagi, duduk kembali ya. Dan saya ingin mengingatkan untuk setiap budaya kita pada CDC ini ya untuk selalu menghargai kehadiran Tuhan di tempat ini saat kita beribadah. Dan karena itu tetap budaya kita tetap HP-nya di silent ya. Kemudian kalau saudara mau ke belakang dulu silakan, ke restroom dulu silakan ya supaya kita beribadah ini dengan tertib ya.
dengan luar biasa ya. Setiap kita menghargai hadirat Tuhan. Dan pagi hari ini juga kita akan dilayani oleh Pastor Tini. Tepuk tangan sekali lagi buat Pastor Tini. Ya, didampingi selalu dengan teman yang setia, teman hidupnya yang setia. Terima kasih buat Om Rudi ya. Luar biasa keluarga yang taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan ya, menjadi teladan buat kita semua. Nah, saya ingin membacakan sebuah ayat di dalam Mazmur 9 ayat yang kedua. Mazmur 9 ayat 2 dikatakan, aku mau bersukacita dan bersukaria karena engkau bermazmur bagi namamu ya maha tinggi. Amin. Kita mau bersukacita, kita mau bersukaria seperti yang kemarin-kemarin kita sudah dengar. Setiap hari kita dengar firman Tuhan katakan, baiklah setiap kita memuji Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan kita. Ekspresikan sukacita kita, ekspresikan penyembahan kita. Tidak usah malu karena kita semua adalah family di sini ya. Bukan untuk cari tenar, tapi kita mau menyenangkan hati Tuhan. Ya, mau memuji Tuhan dengan bersukacita, memuji Tuhan dengan segenap hati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada, kami bersukacita buat anugerah-Mu yang luar biasa. Kami mau beribadah, kami mau memuji Tuhan, kami mau nyembah Tuhan dengan segenap hati kami, dengan kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Karena kami mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau Tuhan kami, Allah kami yang luar biasa. Setiap kami yang beribadah pada pagi hari ini, baik yang online maupun onsite Tuhan, kami sama-sama diberkati dan kami mau memuji Tuhan dengan semangat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari puji Tuhan. Shalom CDC. Selamat pagi. Boleh saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Yang bersuka cita boleh dong lambaikan tangannya. Kasih salam sama teman-teman sebelahnya. Bilang saya bersyukur loh duduk sebelah Anda. Ya oke? Oke. Kita sekarang mau beribadah. Kita mau menyanyikan lagu pujian-pujian. Karena ini saatnya kita memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita katakan bahwa kemuliaan Tuhan selama-lamanya. Berdiri di hadapan Tuhan,
keputusan kita yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kan kita mau lebih percaya lagi, kita mau menyerahkan setiap rancangan kita sama Tuhan. Kita mau belajar satu lagu baru ini, kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan lebih lagi. Dikatakan Yesus Tuhan. Tuhan, ku memuji-Mu. Hati
Karena Engkau Allah yang menetapkan setiap langkah hidup kami. Engkau Allah pemimpin hidup kami. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau adalah penguasa tunggal dalam hidup kami. Thank you Lord Jesus, thank you. Biarlah pada pagi hari ini berikan kami hati yang siap mendengarkan firman Tuhan. Karena kami tahu setiap firman Tuhan yang ditabur tidak ada yang sia-sia. Biarlah firman ini adalah isi hatimu. Karena kami mau terus belajar. Kami mau semakin mengenal Engkau lebih dekat lagi. Kami bersyukur memiliki Bapa yang baik. Terima kasih. Urapi hambamu, urapi lidah bibir hamba. Sehingga firman-Mu adalah isi hatimu. Berbicaralah kepada kami semua yang ada di tempat ini, baik onsite maupun online. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Pagari tempat ini dengan malaikat Tuhan. Sekalipun yang di rumah pun, pagari mereka semua, setiap keluarga dengan pagar Allah. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sekali lagi katakan kepada kiri kanan, aku senang kamu ada di sini. Ya, kita semua adalah keluarga. Amin. Kita bersyukur hari ini bisa beribadah. Oleh karena itu kita percaya di dalam ibadah tidak sekedar rutinitas, tetapi di dalam ibadahlah kita mengucap syukur yang melimpah karena penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Amin. Amin. Oke, tema kita pada pagi hari ini adalah perfect love. Wah, kasih yang sempurna itu seperti apa? Kita rasanya semua udah pada tahu yang namanya hukum kasih. Tetapi kaitannya kita mau lebih berdalam lagi. Tema hari ini sesuai dengan tema triwulan kita yang kedua dari April sampai Juni adalah the fruit of love. Jadi buah dari kasih. Kalau kita bicara buah dari kasih, bisa macam-macam dan sangat banyak. Tapi hari ini kita mau fokus pada satu hal yang ingin saya bagikan. Kita lihat ayat yang akan kita bahas pada pagi hari ini dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ayat ini udah klasik banget, semua rasanya kita udah tahu. Tapi hari ini kita mau mengupas dari sisi yang berbeda. Kita baca dulu gantian ya. Saya akan bacakan ayat 37, Bapak Ibu yang ke-38 dan seterusnya kita bergantian sampai ke 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Silakan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Silakan. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Perhatikan, hukum kasih di situ ada dua hukum kasih. Rasanya kita semua udah tahu. Pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Kita sering dikhotbahkan tema itu. Dan yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia. Kita pun sering mendengar tema khotbah itu. Tapi hari ini kalau baca sampai titik ya, kita lihat yang mau kita bahas hari ini. Jadi hukum kasih dalam firman Tuhan ada dua, tetap ada dua, saya tidak mengubahnya. Tapi ternyata kalau kita baca sampai titik, ada satu poin yang saya kasih kode nomor 3. Padahal bukan hukum kasih ada 3, bukan. Hukum kasih tetap 2. Kasihlah Tuhan Allahmu, itu adalah hukum kasih yang pertama. Lalu kasihlah sesamamu manusia, itu hukum kasih yang kedua. Tapi kalau kita baca sampai titik, jadi ada satu kata atau dua kata terakhir, seperti dirimu sendiri. Itu bagian dari hukum kasih yang kedua. Jadi kita juga diwajibkan mengasihi diri sendiri. Amin. Sekali lagi ucapkan kiri kanan, kasihlah dirimu sendiri. Kenapa ini harus saya bahas? Karena saya pun juga pernah ngalamin babak belur dalam mempraktekkan hal ini.
Karena mengasihi diri sendiri ternyata tidak segampang seperti yang kita pikirkan. Oleh karena itu kita bahas ya, bagaimana kita mengasihi diri sendiri. Oleh karena kita tahu di dalam hukum kasih banyak hamba Tuhan, atau kalau kita dengerin khotbah rata-rata mengupas kasihlah Tuhanmu, kasihlah sesamamu. Jarang yang ngupas kasihlah dirimu sendiri. Padahal orang gak akan mampu mengasihi sesama kalau kita salah mengasihi diri sendiri. Di ayat yang kita lihat tadi di 39, kasihlah sesamamu manusia, hukum kasih yang kedua juga seperti dirimu sendiri. Jadi itu adalah bagian, kasih diri sendiri ini adalah bagian dari mengasihi sesama. Jadi nggak bisa dipisahkan. Kalau kita benar dalam mengasihi diri sendiri, baru kita sukses mengasihi sesama. Kalau kita gagal mengasihi diri sendiri, kita akan gagal mengasihi sesama. Itu yang mau saya bahas pada pagi hari ini. Sederhana, nggak gampang mengasihi diri sendiri. Kita lihat buktinya ya, kita bahas satu persatu. Nah, saya mau bermain dengan logo gambar ya. Saya mau kasih ilustrasi. Kalau kita mau hari ini bicara perfect love, dengan singkat saya mau katakan, perfect love itu kita harus mampu melakukan ketiga hal ini. Mengasihi, hukum kasih yang pertama yaitu mengasihi Allah, hukum kasih yang kedua yaitu mengasihi sesama, tetapi jangan lupa ada tambahan nih di bagian kedua, mengasihi diri sendiri. Jadi tiga hal ini kalau kita mampu lakukan, kita baru bisa menerapkan perfect love. Nah, logonya saya kasih gambar adalah mengasihi Tuhan garis vertikal, garis ke atas. Tapi mengasihi sesama kita kasih logo garis horizontal, garis ke samping. Dan untuk mengasihi diri sendiri logonya adalah hati, karena kita masing-masing punya hati ya. Kita lihat sekarang gambar yang pertama. Nah, ada orang mengasihi Tuhan, yes, garis pertamanya dia mengasihi Tuhan. Lalu ditambah lagi mengasihi sesama, yes, mengasihi sesama. Tetapi ada plus ya, mengasihi Tuhan plus mengasihi sesama, oke banget ya. Tapi sayang, ada minusnya. Minusnya itu minus hati, atau artinya tidak mengasihi diri sendiri. Akibatnya orang dengan gambar seperti ini, garis vertikalnya oke, garis horizontalnya oke, diri sendirinya kurang diperhatiin. Di sini ada nggak ya? Nggak ada yang ngaku ya? Kita lihat. Apa orang yang tidak mau mengasihi diri sendiri? Yaitu dia tidak memperhatikan kesehatannya diri sendiri. Dirinya sendiri bentar-bentar sakit, bentar-bentar sakit-sakitan, bentar-bentar sakit-sakitan. Nah, kalau badannya aja nggak diurus, sakit-sakitan, ditambah lagi jam istirahatnya berantakan, malamnya begadang, orang mah tidur dia mah jadi kalong misalnya ya. Nah, jadi penyakitnya datang nggak tuh? Nggak diundang. Saya tahu nggak ada di sini yang mau ngundang penyakit, pasti nggak ada yang mau. Tetapi saya mau kasih tahu, kalau kita punya perilaku yang gaya hidup yang salah, penyakit nggak diundang, otomatis datang sendiri karena penyakit ada di mana-mana. Jadi otomatis dia datang. Itu orang yang tidak mengasihi diri sendiri. Nah, jadi dia mudah sekali sakit-sakitan, dan sorry to say, kadang-kadang ada data soalnya dari WHO yang mengatakan banyak penyakit yang harusnya orang itu bisa berumur lebih panjang, tetapi gara-gara penyakitnya orang itu akan berumur lebih pendek. Jadi orang yang tidak mengasihi diri sendiri punya risiko umurnya jauh lebih pendek daripada orang yang mengasihi diri sendiri. Bukan berarti orang yang umurnya pendek pasti tidak mengasihi diri sendiri, mohon maaf ya, itu statement yang salah. Tetapi bisa terjadi orang yang umurnya pendek karena tidak mengasihi diri sendiri. Tapi bukan orang yang umurnya pendek pasti tidak mengasihi diri sendiri. Kalau tugasnya udah selesai, ya sudah. Tuhan Yesus saja 33 tahun udah disalib, kan Tuhan Yesus masih muda banget ya kan, tapi dia sudah menghabiskan umurnya di dunia 33 tahun sudah selesai, ya pulang ke rumah Bapa. Sama dengan kita, ada yang umurnya masih muda juga udah dipanggil Tuhan, tapi bukan berarti dia tidak mengasihi diri sendiri. Tapi jangan dibalik,
bisa jadi kalau kita tidak mengasihi diri sendiri, kita akan berumur lebih pendek daripada orang-orang yang bisa umurnya lebih panjang. Karena apa? Penyakit. Dan penyakitnya tadi tidak diundang datang sendiri. Karena apa? Karena gaya hidup yang salah. Nah, inilah yang merugikan diri kita sendiri. Otomatis kalau kita sakit-sakitan, terganggu nggak pelayanan kita? Sangat terganggu. Padahal kita punya tugas loh. Ingat visi misinya CDC? Jangan lupa kita punya amanat agung Tuhan Yesus, betul nggak? Nah, gimana kita mau melakukan amanat agung Tuhan Yesus kalau bentar-bentar kita sakit padahal umur masih muda? Makanya saya mau kasih tahu, gambar ini bukan perfect love. Meskipun kita mengasihi Tuhan, meskipun kita mengasihi sesama, tetapi kita tidak mengasihi diri sendiri, kita belum mampu mempraktekkan perfect love. Jadi harus balance antara mengasihi diri sendiri dan mengasihi sesama, supaya kita bisa memberkati sesama. Nah, kalau kita sakit-sakitan gimana kita bisa memberkati sesama, betul kan? Nah, kita lihat gambar berikutnya. Nah, gambar berikutnya adalah mengasihi Tuhan, oke. Mengasihi diri sendiri, oke. Jadi garis vertikal plus hati. Tapi ternyata ada minusnya nih. Ada orang yang begini nih, minusnya dia tidak mengasihi sesama. Orang seperti apa seperti ini? Adalah orang-orang yang egois, tidak peduli dengan sesama, hidupnya tidak berdampak terhadap lingkungannya, tidak melakukan amanat agung Tuhan Yesus juga. Istilah kalau bahasa sehari-harinya, gue, elu. Nah, itu saya dulu itu sangat egois. Yang penting saya udah percaya Yesus, pasti kalau mati masuk surga, orang lain selamat nggak selamat, emang gue pikirin. Wah, jahat banget ya saya ya. Karena saya masih belum mempraktekkan hukum kasih atau perfect love. Jadi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberikan hatinya kepada kita karena mengasihi kita. Kita pun harus berdoa memiliki hati Kristus. Memiliki hati Kristus apa? Punya hati yang berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa, betul? Punya kepedulian terhadap lingkungan. Perhatikan, kenapa kita punya care cell? Namanya juga care cell. Apa artinya care? Care itu adalah memperhatikan, mempedulikan. Jadi nggak usah kepo kemana-mana, urusin dah itu care cell teman-teman. Cari jiwa, bawa ke care cell untuk diapain? Untuk diperhatikan, berbagi kasih, kepedulian. Kalau ada yang sakit didoakan, atau ada yang sedih dihibur, dikuatin. Itulah gunanya care cell. Karena kita diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial. Nah, jadi berarti kalau tidak mengasihi sesama ini sangat-sangat berdosa di mata Tuhan. Jadi cuma jadi Kristen teori saja. Karena apa yang Tuhan Yesus beri contoh selama masa hidupnya, kita tidak lakukan. Yesus betul-betul melayani jiwa-jiwa. Amin. Mau ya, kita jangan punya logo ini ya. Gak boleh jadi orang egois. Kita lihat gambar lain supaya gampang diingat nih. Ternyata mengasihi sesama, yes. Mengasihi diri sendiri, yes. Ada loh yang kurang mengasihi Tuhan. Ngomongnya sih mengasihi Tuhan, prakteknya kagak. Jadi akhirnya orang tipe seperti ini adalah orang, sorry to say, ada istilah, saya juga baru tahu ada istilah pansos. Pansos itu apa? Panjat sosial. Bentar-bentar ganti update status, terus menunjukkan kepada semua orang praktek kasih. Supaya apa? Supaya terkenal bahwa saya orang baik, saya suka berbagi kasih kepada sesama. Yang ngetop Tuhannya apa dirinya sendiri? Dirinya sendiri. Mukanya di mana-mana ada, di panti asuhan ada, di panti jompo ada, di rumah-rumah kunjungan ada. Tapi sebenarnya motivasinya adalah untuk mendapatkan pengakuan sosial. Nah, jadi supaya orang bilang, tuh si A itu dia tuh baik banget loh, orang yang peduli. Tapi dia belum tentu cinta Tuhan. Jadi artinya ini nggak bisa ditebak orangnya, ketahuan aja. Mungkin jam doanya bolong-bolong, baca firmannya males, tapi update status sosial rajin banget tuh. Saya lagi bingung.
Saya jujur nggak becus ngupdate status sosial. Maunya ngupdate, cuma saya lagi gatek nih gimana caranya. Tapi ada orang baca Alkitab nggak sempet, berdoa nggak sempet, update status sosialnya, wih keren banget, foto ganti terus. Saya lagi bukan menghakimi ya Bapak Ibu, nggak boleh menghakimi. Tapi kita mulai tanyakan, apakah kita punya waktu, punya hubungan intim dengan Tuhan? Apakah kita punya waktu jam doa untuk berkomunikasi dengan Tuhan dua arah? Bukankah kita punya Bapa yang mengasihi kita? Jadi jangan sibuk sama sesama, jangan sibuk sama diri sendiri dengan kegiatan-kegiatan aktivitas sosial yang kesannya rohani atau praktek kasih. Karena orang ateis pun bisa melakukan hal ini, betul nggak? Orang Farisi bisa melakukan hal ini, orang yang nggak kenal Tuhan juga bisa melakukan hal ini. Tapi kita udah mengenal Tuhan, kita adalah murid Kristus. Makanya balance lah praktek kasih dengan pengenalan kita akan Tuhan. Betul apa enggak? Jadi jangan sampai praktek kasihnya penuh semangat, lalu ditanya baca Alkitab belum pernah khatam, ya kan, belum pernah sampai habis. Dan terus kalau dicari ayat bingung, nggak tahu nih ayatnya di mana. Saya katakan hidup kita harus seimbang. Jadi karena tema kita hari ini adalah the perfect love, kita harus benar-benar hari ini mau belajar bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Karena kunci dari melakukan perfect love, kita mampu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Kita akan gagal hidup kita kalau kita tidak mengasihi diri sendiri. Lakukan ini dengan baik. Apa sih fungsinya kita harus mengasihi diri sendiri? Ada 3 poin yang saya mau bahas pada pagi hari ini. Mengasihi diri sendiri itu punya fungsi yang luar biasa dalam hidup kita, karena itu adalah perintah Tuhan. Nomor 1, mengembalikan gambar diri yang rusak. Ini ada di Alkitab, nanti kita bahas satu persatu. 2, melindungi diri sendiri dan sifat dan kebiasaan yang merusak. Karena kita semua pasti punya kelemahan, punya kebiasaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin hal-hal sederhana tapi dampaknya merugikan. Lalu yang ketiga, mendorong diri sendiri untuk mempersembahkan tubuh atau hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Mengasihi diri sendiri, kita akan mampu mempraktekkan 3 hal ini dengan benar sesuai firman Tuhan. Makanya 3 topik ini diskusikan di Kersel nanti. Apakah saya sudah benar mengasihi diri sendiri? Apakah saya sudah melakukan poin pertama? Kekurangan saya di mana? Poin kedua, makanya kita akan bahas satu persatu supaya lebih jelas lagi. Oke, poin yang pertama adalah mengembalikan gambar diri yang rusak. Kita itu diciptakan Tuhan serupa dengan Tuhan ya. Kita lihat ayatnya dulu. Nah, ayatnya ada di Kejadian 1 ayat 26. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas ternak dan di atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Bayangkan, bumi itu bukan segede kota Bogor ya Bapak Ibu. Bumi itu dari dulu ukurannya tetap sama sampai hari ini. Bukan segede kota Bogor, bukan segede kelurahan kita, bukan segede RT kita tempat kita tinggal. Dan bayangin manusianya cuman Adam, belakangan ditambah Hawa. Dan Adam suruh memimpin seluruh bumi. Sekarang kan nggak ada ya presiden sebumi, ada nggak? Nggak ada ya, adanya juga presiden senegara ya. Kalau presiden sebumi nggak ada. Satu-satunya jabatan presiden sebumi cuma didelegasikan ke Adam sebelum jatuh dalam dosa. Keren banget, saya lagi mikir, zaman itu belum ada laptop, belum ada notebook, belum ada alat tulis, apalagi apapun untuk mencatat. Tapi karena Adam diciptakan serupa dengan Allah, ada satu tugas Adam, suruh memimpin sebumi plus isinya, suruh ngasih nama semua binatang. Sekarang coba, zaman sekarang nih saya mau tanya, ada yang hafal nama semua binatang sebumi? Ada? Nggak ada. Mau ngapalin, mau baca ya lupa lagi, kelewat banyak nama binatang di bumi ini. Tapi Adam nggak pernah
lupa dia kasih nama satu-satu, nggak ada yang double lagi. Ada nggak nanti tiba-tiba double? Kita kalau nulis apa-apa, sering nggak kalau kita bagi grup, nulis apa, segitu sudah ada laptop, sudah ada notebook, sudah ada bolpen, ada kertas. Nanti nggak sengaja karena keterbatasan kita, nama seseorang sudah ditulis di grup 1, dimasukin lagi di grup 5. Betul nggak? Sering nggak kejadian? Berarti kita ini dibandingin Adam pinteran mana? Saya duduk angkat jempol sama Adam. Kenapa? Karena Adam itu sudah dikasih wewenang, dikasih kemampuan pada saat sebelum jatuh dalam dosa, sehingga dia mampu memberi nama binatang, merayap, melata, yang terbang, yang di laut, nggak ada yang double. Sedangkan kalau saya ngelihat binatang nih, suami saya tuh hobi nonton flora and fauna. Jadi tiap kali saya lihat, itu binatang apa Pak namanya? Saya sering menanya. Terus dikasih tahu, ntar lupa lagi. Padahal saya tahu itu. Cuma saya ingat, itu ikan namanya ikan pari. Oh ya, ikan pari pokoknya yang lebar kayak sayap. Nah, saya tahu. Tapi kadang-kadang ada yang mirip-mirip, betul nggak ikan? Ada yang mirip-mirip. Gimana bedainya coba? Tapi ada mampu tidak double memberi nama binatang apapun jenisnya di seluruh bumi tanpa salah. Berarti IQ-nya di atas rata-rata, betul nggak? Kenapa? Karena dia diciptakan serupa dengan Allah. Jadi sejak Adam jatuh dalam dosa, putuslah hubungan Allah dengan manusia. Manusia kehilangan kemuliaan nama Tuhan. Manusia sudah dikuasai dosa gara-gara ulahnya iblis, penipu, bapak segala dusta si ular tua itu. Sehingga akhirnya kita semua manusia yang ada di bumi ini, termasuk saya dan Bapak Ibu dan semua orang, sebelum bertobat, kita semua adalah manusia berdosa yang gak punya kemuliaan Tuhan. Oleh karena itulah Tuhan harus turun ke bumi untuk menebus kita. Oleh karena itu kita bersyukur bahwa hari ini kita dipilih untuk bisa berhubungan kembali langsung tanpa perantara, bisa bertemu dengan Tuhan di setiap hari doa kita, di setiap hari membaca firman, gak pakai perantara-perantara lagi, gak pakai calo lagi, gak usah tarik imam untuk memohonkan sesuatu, tapi kitalah imamnya semua, betul gak? Langsung berkomunikasi dengan Allah. Katakan kepada kiri kanan, kamu juga berperan sebagai imam. Iya, karena kita semua berada imamat yang raja nih. Jadi jangan minder. Kita bilang imam, aduh itu jabatan terlalu tinggi. Tetapi Tuhan udah katakan kamu adalah bangsa terpilih, imamat yang raja nih. Bangsa yang terpilih itu siapa? Kita semua yang dibikin kita bisa percaya Yesus karena anugerah. Begitu besar kasih Allah sudah memilih kita. Ya kan? Syukuri hal itu. Kita bisa percaya Yesus dan Yesus adalah Bapa kita. Bapa kita yang baik menebus dosa kita, kita bisa direct communication dengan Bapa kita, yaitu Yesus juga, namanya aja, ya kan? Nah, ayat berikutnya untuk menegaskan bahwa kita adalah ciptaan Allah yang betul-betul sempurna dikembalikan, yang tadinya rusak kembali kepada sempurna. 2 Korintus 5 ayat 17. Ayo silakan baca yang kuat. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Jadi berarti kita semua yang tadinya berdosa, yang sudah kehilangan kemuliaan Allah, pada saat kita percaya Yesus karena anugerahnya, kita sudah jadi ciptaan baru. Pada saat kita jadi ciptaan baru, hidupku bukan yang dulu lagi. Kita benar-benar ciptaan baru dan ada Yesus di dalam diri kita. Jadi kita mencerminkan Yesus. Itulah yang membuat kita sampai hari ini bisa berkomunikasi dengan Allah kembali. Bisa langsung komunikasi dengan Allah memang perlu latihan, intensitas. Saya dulu juga bingung, emang ngomong sama Tuhan gimana caranya ya. Tapi saya percaya, tingkatkan jam doa, tingkatkan baca firman, kita akan terkejut bahwa Allah begitu memberikan kita hikmat. Tiba-tiba dia memberikan pencerahan. Sama, jangan berpikir Adam dan Tuhan atau Bapa itu berhubungan waktu masih belum bertobat. Sekarang kita pun bisa mengalaminya, amin.
Kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Pada saat kita sedih, kita membaca firman. Firman itu menjadi rema dan kita terhibur. Amin. Kita punya kekuatan dan bangkit kembali. Pada saat kita putus asa, kita menyembah Tuhan, membaca firman, kembali lagi semangat kita kembali. Itu semua adalah jenis komunikasi di zaman ini. Memang Allah kita tidak dalam bentuk manusia, tetapi di alam roh, Dia sudah ada di dalam diri kita. Sehingga dengan mudah kita komunikasi. Allah kita tidak jauh, tapi ada di dalam hatimu. Amin. Ada di dalam hati kita. Nah, berikutnya satu ayat yang sangat juga membangun adalah bahwa Tuhan ingin memulihkan kita, bukan lagi rusak, tapi kembali biji mata Allah yang berharga. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi karena Allah dia ada dalam diri kita, kita pun akan mencerminkan kemuliaan Allah. Saya kasih tahu Bapak Ibu, memang kita nggak usah sibuk gimana mencerminkan kemuliaan Allah. Itu adalah bagiannya Tuhan. Tugas kita cuma satu, hubunganlah intim dengan Tuhan. Luangkan waktu setiap hari bersama Dia. Salah satu contoh yang sederhana, saya nggak pernah kepikiran kalau tiba-tiba Roh Kudus ingatkan satu nama untuk saya telepon. Terus saya pikir orang itu kenapa ya? Nah, udah lama juga sih memang nggak kontak. Tiba-tiba saya telepon, saya WA dulu, dan ternyata orang itu sedang dalam masalah. Akhirnya kami ngobrol, dia curhat, dan saya doakan, dan dia bangkit kembali, semangat kembali. Itu namanya rencana saya apa rencananya Tuhan? Rencananya Tuhan. Otak saya kan terbatas ya. Saya udah katakan, hanya Adam yang paling jenius sedunia. Tetapinya kita semua, saya kadang-kadang naruh barang aja lupa kok. Apalagi ngapalin binatang sebumi. Saya udah naruh barang aja panik kalau udah gitu nyariin. Aduh Pak, di mana ya? Di mana ya? Udah gitu saya telepon Roh Kudus langsung. Tuhan, please, barangnya di mana? Kunci lupa naruh. Nah, udah berdoa, tapi Roh Kudus tiba-tiba kasih hikmat. Kamu tuh naruhnya di situ. Bener ketemu. Saya cuma bilang, thank you Jesus, thank you. Itulah Tuhan Yesus. Tiba-tiba kasih pencerahan. Ting, langsung. Asal kita ajak ngomong dia ya. Tuhan itu mau loh diajak ngomong setiap menit, setiap apapun, dan tidak usah masalah rohani Bapak Ibu. Ngobrol sama Tuhan itu nggak cuma masalah rohani, masalah kehidupan sehari-hari juga Tuhan kasih tahu. Benar? Nah, oleh karena itu janganlah pernah keluar dari hadirat Allah 24 jam sehari. Amin. Ya, jadi kita lihat hari ini saya mau bagikan seorang anak yang mengalami musibah. Anak ini bernama Rionaldo. Dia berasal dari Bitung, Sulawesi Utara yang mengalami kecelakaan pada usia 14 tahun. Dan kejadiannya tahun 2006. Tangannya tersengat listrik 20.000 volt. Karena apa? Karena dia saat itu main layangan. Layangannya nyangkut di tiang menara listrik tegangan tinggi dan dia kesetrum. Untungnya nggak mati. Kedua tangannya harus diamputasi. Padahal dia lahir normal. Nah, tetapi dia sudah putus asa di usia remaja, nggak punya harapan depan, hidupnya sudah nggak ngerasa ada artinya. Bahkan dia ingin bunuh diri. Dia rasanya buat apa aku hidup? Kenapa nggak sekalian aja kesengat listrik mati? Tapi dia punya seorang ibu yang sangat mengasihi dia. Hari ini kita merayakan Mother's Day, betul? Semua kasih ibu itu tanpa batas. Seorang ibu bagi Rionaldo membawa dia bangkit kembali dan dia mulai suka dengan yang namanya drum. Bukan sebelum dia diamputasi, tetapi setelah diamputasi dia mulai suka drum. Ibunya memfasilitasi semua dan dia mulai belajar lewat YouTube, lewat TV, lewat apa yang dia lihat dan dileskan. Bahkan untuk memegang stick drum, dia harus diikat dengan lakban yang sangat kuat di kedua tangannya. Dan kita lihat permainannya Rionaldo. Silakan videonya. Dan
Dengan tangan lengkap belum tentu sejago dengan tanpa kedua lengan. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Karena ada orang-orang di sekitarnya yang mengasihi dia, yang memberi semangat, mendukungnya, mendoakannya. Dan waktu itu Ronaldo diwawancara, dia berhasil masuk Indonesia Got Talent dan mendapatkan Golden Buzzer 2 tahun yang lalu. Dan kemudian dia diwawancara oleh wartawan dan Rio menjawab, saya bersyukur dengan keadaan saya sadar semuanya baik untuk saya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Amin. Katakan kiri kanan, kamu diciptakan segambar dengan Allah. Jadi gak boleh minder lagi ya, gak boleh merasa gak bisa. Semua, Ronaldo pun bisa, kita pun bisa dipakai Tuhan, amin. Sekarang kita langsung aja, wah waktunya. Poin yang kedua adalah melindungi diri sendiri dari sifat dan kebiasaan yang merusak. Ayatnya ada di 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Saya bacakan 16, Bapak Ibu yang ke-17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Silakan. Orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Ya, ayat ini dengan tegas menegur kita. Saya pun begitu baca, wih, Tuhan itu keras kalau bikin peraturan. Tubuh kita ini semua adalah titipan Tuhan. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Dan dikatakan kepada Tuhan bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Kalau namanya bait Allah, Allah tinggal nggak di dalam tubuh ini? Yes, kalau Allah tinggal di dalam tubuh ini dan kita dipercaya untuk memelihara tubuh kita, kita harus memeliharanya sebaik-baiknya, amin. Jangan sampai kita nganggap remeh kesehatan kita, jangan sampai nganggap remeh gaya hidup kita. Kenapa? Memang gak ada ayat yang mengatakan kita tidak boleh pakai narkoba, gak ada ayatnya. Gak ada ayat yang mengatakan kita gak boleh begadang, gak ada ayatnya. Tapi saya mau kasih tahu, apakah perilaku-perilaku yang tidak sehat tadi membuat tubuh kita bisa sehat? Tuhan katakan, kalau kamu membinasakan bait Allah, kamu pun akan dibinasakan. Tuhan paling marah kalau kita tidak mampu menjaga kesehatan kita sendiri. Saya bukan mengatakan anak muda gak boleh begadang. Saya kasih tahu untungnya apa begadang. Karena sel-sel sehat secara medis hanya bisa dibentuk oleh tubuh kita pada saat kita istirahat. Dan istirahat yang cukup, jangan pernah begadang. Harus minimal 6-8 jam. Gak boleh dikurang di bawah 6 jam. Oleh karena itu aturlah gaya hidup kita semua masing-masing, termasuk diri saya, bahwa saya mau termasuk olahraga, gaya hidup. Saya tahu ada yang beberapa yang hobi olahraga tuh keren banget. Lakukan dengan disiplin. Saya sendiri pun lagi mendisiplin diri sendiri untuk berapa jam sehari olahraga, berapa kali seminggu, pola makan. Ingat, jangan makan enak tapi makan sehat. Amin. Kalau makan enak, kalau nggak sehat, hancur hidup kita. Jangan pilih makanan enak karena Tuhanmu bukanlah perutmu. Amin. Makanlah makanan sehat. Saya juga tahu, aduh sehat banget. Saya inget banget karena suami saya sudah mulai gulanya mulai diambang. Kalau dia udah mulai naruh gula di kopinya, yang paling satpam paling rajin itu cucu saya kira. Opa, no sweet sweet please, no sweet sweet. Udah dia langsung lampu alarmnya bunyi. Kenapa? Kalau udah gitu yang ditegur dia, kalau omanya juga kalau makan kue, no sweet oma, please no sweet. Makanya kita semua punya satpam di rumah. Satpamnya bisa anak, bisa cucu, bisa istri, karena semua mengasihi kita, amin. Kita semua mau umur panjang kayak Opa Armen. Amin. Oleh karena itu berperilakulah sehat dengan gaya hidup kita sehari-hari. Jangan pernah nganggap remeh makan, minum, istirahat, tidur, itu semua penting. Gak ada gunanya pelayanan kecapean terus kita sakit juga gak ada gunanya, gak jadi berkat. Saya kasih tahu Bapak Ibu, jagalah kesehatan. Itu karena tanggung jawab kita. Oke, berikutnya poin ketiga. Apa yang harus kenapa kita harus mengasihi diri sendiri adalah mendorong diri sendiri untuk mempersembahkan tubuh atau hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Ayatnya ada di Roma 12 ayat 1, saya akan bacakan. Karena itu saudara-saudara,
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di ayat ini jelas mengatakan bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita ini. Karena kita harus mengasihi diri sendiri, menjaga diri sendiri jangan dirusak. Untuk apa? Untuk bisa mempersembahkan tubuh kita kepada Allah. Dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Penting gak ini? Mengasihi diri sendiri itu penting gak? Penting banget. Kita gak akan bisa melakukan ibadah yang sejati kalau tubuh kita tidak kita jaga. Tapi kalau sudah dijaga tetap sakit, saya percaya, saya kasih tahu. Semua seizin Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi tidak berending sesuatu yang buruk. Sama seperti saya kena kanker. Saya kena kanker, saya dulu sempat menuduh diri saya sendiri. Tetapi Tuhan katakan, saya izinkan kamu kena untuk kemuliaan namaku. Ternyata benar. Ternyata saya memberkati banyak orang dengan pengalaman saya. Nah, jadi berarti di sini kalau kita lihat ibadahmu yang sejati atau persembahan, saya mau kasih penjelasan. Di perjanjian lama, setiap tahun semua umatnya Tuhan disuruh memberi persembahan, korban bakaran. Betul? Yaitu dalam bentuk mempersembahkan hewan yang terbaik. Entah itu domba, entah itu kambing, apapun hewan yang terbaik tanpa cacat dan gak sakit. Karena itu untuk persembahan di mezbah Tuhan, korban bakaran. Tapi waktu perjanjian baru, Tuhan Yesus sudah menggantikan itu semua dengan kematiannya di kayu salib. Sehingga kita yang sudah percaya Yesus hari ini perlu lagi kita mempersembahkan hewan korban bakaran. Betul? Kita gak perlu lagi cari kambing setiap tahun sekali untuk menebus dosa kita, memberikan kambing domba yang terbaik untuk korban bakaran. Tapi Tuhan meminta persembahan adalah tubuh kita. Jadi korban bakaran atau di mezbah Tuhan adalah hidup kita. Oleh karena itu Tuhan tidak mau kita sakit-sakitan. Tuhan tidak mau kita tidak menjaga tubuh kita. Karena kita punya tanggung jawab. Kita mempersembahkan tubuh kita di mezbah Tuhan sebagai persembahan yang termahal. Sekali lagi saya akhiri khotbah saya pada hari ini. Praktekkan perfect love. Yaitu dengan balance antara mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan mengasihi diri sendiri. Itulah perfect love. Dan slide terakhir saya ingatkan sekali lagi. 3 fungsi mengasihi diri sendiri. Bahas di Carousel. Jangan pernah kita merasa paling sudah benar. Saya juga banyak kurangnya. Tapi saya akan memperbaiki dengan komitmen saya. 1, mengembalikan gambar diri yang rusak. Jangan minder. Jangan merasa diri gak mampu. Tuhan yang akan memberikan kemampuan. 2, melindungi diri sendiri dari sifat dan kebiasaan yang merusak. Apakah ada kebiasaan kita yang salah? Misalnya tidur baru lewat jam 12 malam. Hentikan itu. Sharingkan di Carousel. Lalu ada juga mungkin kebiasaan-kebiasaan buruk yang lain. Melindungi diri sendiri. Kebiasaan rusak. Yang 3, mendorong diri sendiri untuk mempersembahkan tubuh atau hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Serahkan hidup kita kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jaga kesehatan sehingga kita bisa melayani orang-orang sakit. Amin. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau terus berbicara kepada kami masing-masing. Karena kami punya kedagingan. Kami punya kelemahan yang kadang-kadang kami tahu itu salah tapi kami tetap lakukan. Ampuni kami Bapa. Biarlah pada pagi hari ini kami diingatkan kembali untuk bagaimana mempraktekkan mengasihi diri sendiri dengan baik, benar, sesuai firman Tuhan. Dan akhirnya kami mampu mengasihi Tuhan, mampu mengasihi sesama pun dengan benar. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus akan memberikan hikmat, memberikan pencerahan kepada setiap jemaat yang mendengarkan. Biarlah kita semua belajar bijak, mengatur hidup kita sendiri untuk kemuliaan nama Tuhan. Thank you Lord Jesus, Engkau Allah yang baik, firman-Mu yang mengubah hidup kami, dan itu semua untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih. Sudah diberkati Tuhan. Amin. Coba lambaikan tangan yang berkati Tuhan.
Yes, ya haleluya. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih buat Pastor Tini yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya semua bahwa bukan hanya Tuhan yang mengasihi kita, tapi kita juga perlu mengasihi diri kita sendiri. Oh, jangan begadang ya. Oke. Saya juga ingin mengucapkan welcome home buat kita semua jemaat CDC. Tepuk tangan buat diri kita. Wow. Luar biasa, saudara semua adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan dan orang-orang yang luar biasa dan Tuhan punya rencana indah buat setiap kehidupan kita. Amin. Dan kita mau berterima kasih juga untuk setiap volunteer yang sudah mempersiapkan ibadah ini. Mari kita bangkit berdiri. Katakan thank you buat yang sudah melayani, yang sudah mengangkat-ngangkat barang. Ya, terima kasih yang sudah mempersiapkan sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih buat volunteer. Tuhan terus akan menambahkan kekuatan buat kita semua dan kita melayani dengan kesatuan hati, kesatuan roh. Ibadah minggu depan tanggal 21 Mei akan dilayani oleh Pastor Budi Setiawan. Dipastikan kita semua dalam keadaan sehat. Minggu depan kita datang lagi beribadah. Dan juga kalau ada jiwa-jiwa baru ya, keluarga kita yang kita mau ajak mereka untuk beribadah bersama-sama. Dan CDC Kids itu juga pada hari Minggu jam 9 ya, bagi saudara yang punya anak, cucu, mari bawa anak-anak kita untuk CDC Kids ini jam 9. Dan juga Spiritual Journey tanggal 28 Mei. Ya, ini yang sudah yang keempat ya. Jadi expand kelas ini. Jadi pastikan saudara yang belum mendaftar, ayo segera mendaftar ya, karena waktunya udah dekat. Ntar tahu-tahu lupa. Waduh, lupa. Ya sayang sekali. Ya, jadi kita harus bersemangat, ingat ya, saling mengingatkan tanggal 28 Mei jam 11 di Green Forest ini. Ya, biayanya Rp50.000 udah termasuk makan dan juga buku. Ya, jadi pastikan saudara mengikuti dan daftar dan bayar, jangan ketinggalan. Nanti Spiritual Journey ini akan dilayani oleh Pastor Kristanto. Dan hari Senin besok ada mesbah doa jam berapa? Jam 7 ya, berarti lain kali jemaat yang kasih pengumuman ya. Jam 7 mesbah doa ya melalui Zoom, berarti saudara lagi belum ngantuk ya. Dan juga Kamis ada doa Kamis jam 6, tempatnya di Ruko Panorama Pamoyanan ya, di sana. Jadi sama-sama kita menyembah Tuhan, lebih banyak menyembah Tuhan, bermasuk bagi Tuhan ya, sama-sama kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan ini diundang buat semua. Buat kita semua, Bapak Ibu yang mau berdoa bersama-sama, menyembah Tuhan bersama ya. Jadi bukan untuk orang-orang yang khusus aja, bukan, untuk kita semua. Dan kita menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, kita semua merasa diberkati Tuhan ya. Mari saya mengundang hari Kamis jam 6 di Ruko Panorama Pamoyanan. Kemudian kita juga ada care cell ya, dikatakan tadi care cell ya, di mana grup ini kita akan saling memperhatikan, saling kenalan. Mungkin ada yang belum kenal dengan saya, ayo masuk di selnya saya. Ya, bagi Bapak yang belum masuk sel boleh masuk ya. Di sel saya jangan sampai saudara sendirian ya. Kita ada care cell yang bapak-bapak, yang ibu-ibu, yang keluarga semuanya, teen youth semua ada. Ya, jadi semuanya terlibat ya di dalam care cell ini sehingga kita boleh saling mengenal. Ya, jadi kita nggak asing, siapa lu gitu, siapa gue gitu ya. Atau oh nobody love me gitu, tidak ada. Kita semua dikasihi Tuhan, amin, amin. Dan yang kemudian yang selanjutnya berita kehilangan juga, keluarga CDC Bogor mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya ibu kita yang kekasih, Ibu Kinasi Santoso pada tanggal 11 Mei kemarin dan sudah dimakamkan tanggal 13 Mei kemarin. Ya, kami mengucapkan turut berduka cita buat keluarga yang tinggalkan, buat Christina Rizal, ya buat anak-anak sekolah minggunya Revan ya. Dan kami semua merasa kehilangan, tapi kami juga bersuka cita karena ibu ini meninggal dalam keadaan setia kepada Tuhan ya sampai akhirnya, dan ini menjadi contoh buat kita semua. Mari selagi kita masih hidup, mari kita mau terus setia kepada Tuhan sampai Tuhan memanggil kita. Kita dalam keadaan imannya tetap percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan ya. Terima kasih. Dan coffee break ya, nanti kita ada coffee break
setelah ibadah ini selesai, jadi coffee break saudara boleh berfellowship dengan siapa saja, ya sambil ngobrol, sambil berkenalan, bercengkrama satu dengan yang lain. Ya coffee break di tempat di luar setelah ibadah ini. Kemudian kita akan memberikan perpuluhan dan persembahan. Ya di amplop di kursi-kursi saudara ada amplop seperti ini ya. Kita boleh persembahkan persembahan kita, perpuluhan kita atau diakonia kita melalui bank BCA atau tunai ya, masukkan dalam amplop ini dan dimasukkan di kotak di belakang. Ya saudara boleh memberi karena kita percaya pada saat kita memberi kita merasakan sukacita. Kita tidak merasakan kekurangan. Ya saat saya mengalami hal-hal di mana saya digerakkan Tuhan untuk memberi, saya memberi. Ya memberi dan saya tahu waktu saya memberi Tuhan itu melihat. Ya jadi kita memberi bukan supaya dilihat orang lain, tapi Tuhan melihat. Tangan kanan kita memberi, Tuhan melihat dan Tuhan mencukupkan. Dan Tuhan tidak menjanjikan kita berkekurangan, tapi selalu ada kecukupan daripada Tuhan. Karena itu memberilah dengan sukacita, berikanlah perpuluhan tanda taat kita kepada Tuhan. Amin. Dan saya akan membacakan ayat di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Ya Tuhan akan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih kesempatan yang baik itu kami boleh memberi persembahan, perpuluhan dan diakonia kami. Kami ingin memberi dengan sukacita karena Engkau menjanjikan kami, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau memberikan kami kecukupan bahkan berkelimpahan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami mau menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Dan kami memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saya mengundang Pak Krisnanto untuk berdoa. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan bisa angkat tangan. Siapa yang mengasihi diri sendiri? Boleh angkat tangan. Thank you banget, bagus banget firman Tuhan ini, bagus banget. Terima kasih untuk Pastor Tini. Kita diingatkan bahwa mengasihi diri sendiri. Saya bayangkan begini. Sebelum kita mengasihi diri sendiri, Bapak Ibu mungkin punya kendaraan motor, mobil, mungkin itu sebagai gambaran, sepeda juga boleh, apa aja yang bisa kita ilustrasikan ya. Sama-sama bayangkan begini, kalau motor, mobil atau sepeda dipakai terus saja, nggak pernah diservis, nggak pernah dibawa ke bengkel gitu, pakai aja, nggak pernah ganti oli, kilometernya lancar terus, tancap terus. Satu saat, entah mesinnya mogok, macet, ya. Bahkan suka terbayang nggak ya? Saya pernah ketemu mobil di pinggir jalan, mobilnya mobil sedan, bannya copot, kebayang. Jadi itu pemiliknya tuh nggak punya rasa untuk merawatnya dan sebagainya. Begitupun dalam kehidupan kita. Sekali lagi, apa yang Tuhan sudah berikan, tubuh adalah bait Allah. Dan disuruh apa? Merawat. Yang merawat diri sendiri bukan istri, bukan orang lain. Titip ya, saya rawatin dong. Nggak. Harus diri kita sendiri. Sadar dan tidak sadar, harus sadar hari ini ya, untuk merawat diri sendiri. Jadi siapa yang mengasihi diri sendiri, itu menjadi catatan buat kita semua. Ayo, jemaat CDC mulai berpikir, mencerna, merenungkan, rawatlah diri sendiri. Karena ini suatu perintah Tuhan buat kita semua. Belum ada yang terlambat. Katakan kiri kanannya, belum ada yang terlambat. Saya mau merawat diri sendiri, belum ada yang terlambat. Sekali lagi, firman Tuhan ini baik buat kita semua. Ya, karena ini titipan pesan yang luar biasa. Tuhan sayang sama kita. Tuhan mengasihi kita semua.
tetapi kita juga mengasihi Tuhan dan mengasihi diri sendiri dan mengasihi sesama. Mari kita bangkit berdiri untuk ibadah, menutup ibadah pagi ini. Kita mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Oh rabasika rabahaya rabaka rabaka. Oh rabakaya rabakaya rabaka rabasika rabaya. Oh rabakaya rabakaya rabasandaya rahaya rabahaya. Ya Bapak ya Roh. Bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Yes. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-berkat Tuhan bagi kami semua. Jemaat yang yang dikasih Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan. Terimalah cinta kasih dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus yang begitu mengasihi kita semua, dan kasih Tuhan Dia berikan ada satu penyertaan Roh Kudus yang menyertai hidup kita dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus yang diberkati katakan amin. Sama katakan haleluya. Semuanya boleh duduk dulu.